إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة وبعد قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati, janganlah kalian wafat meninggalkan dunia ini melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah Azza wa Jal, melainkan dalam keadaan Islam. Maka Allah berwasiat untuk seluruh manusia yang awalnya maupun dari kaum umat yang terakhirnya agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kehidupan ini kita seringkali mengikuti hawa nafsu kita, memperturutkannya. Apapun yang diajaknya seringkali kita ikut, kita taat, walaupun kita tahu akibatnya di mata syariat, kita tahu akibatnya di mata Allah Azza wa Jal. Maka itulah yang disebut mengikuti hawa nafsu. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranil Karim, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah, afa anta takunu alaihi wakila. Di dalam surah Al-Furqan, Allah berfirman yang maknanya, terangkanlah kepada aku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Di surah yang lain, di surah Al-Jathiyah, Allah Ta'ala berfirman, Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Maka pernahkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutup di atas hatinya, dan meletakkan tutup di atas penglihatannya. Kemudian Allah berfirman, faman yahdihi min ba'dillah. Maka siapakah yang dapat memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya tersesat? Maka mengapa engkau tidak mengambil pelajaran? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat ini kita memahami bahwasanya mengikuti hawa nafsu akan membawa seseorang pada kesesatan dan menjauhkan seseorang dari hidayah, dari petunjuk Allah Azza wa Jalla. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hawa nafsu itu selalu ada pada diri kita. Tidak bisa seorang pun di antara kita bisa menghilangkannya. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya. Akan tetapi yang terpenting bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu itu. Hawa nafsu bukan untuk dihilangkan. Allah jadikan ada pada setiap insan untuk dikendalikannya, untuk dikontrolnya berdasarkan ilmu
din, berdasarkan ilmu agama, berdasarkan syariat Allah, berdasarkan halal dan haram. Maka hawa nafsu yang tidak menyelisih syariat pada hakikatnya adalah boleh. Akan tetapi hawa nafsu yang menjadikan kita menentang aturan-aturan Allah, menentang rambu-rambu Allah, itulah yang membawa kita kepada kesesatan dan menjauhkan kita dari hidayah. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Seorang sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Ma dzakara Allah taala fil Qur'an al-hawa illa dhammahu." Tidaklah Allah menyebut kata al-hawa, yakni hawa nafsu di dalam Al-Qur'an, melainkan Allah mencelanya. Tidak ada Allah menyebutnya kecuali Allah celah. Di antara firman Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran, "Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas." Wahai Dawud, Allah berfirman, wahai Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Kami menjadikan engkau khalifah, pemimpin di muka bumi. Fahkum bainan nas bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Kami menjadikan engkau penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena dia akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang diajak bicara di ayat ini adalah seorang nabi, Dawud alaihi salam, yang mana jikalau seorang nabi saja mengikuti hawa nafsunya, dia bisa tersesat. Lalu bagaimana dengan kita semua ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah? Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Inna jami'al ma'asi tansha'u min taqdimi hawa nufus ala mahabbatillahi wa rasulih." Sesungguhnya seluruh kemaksiatan, apapun bentuknya, apapun jenis kemaksiatan tersebut, apakah itu dosa kecil atau dosa besar, seluruh kemaksiatan berawal, dimulai saat seseorang mengutamakan hawa nafsunya dibanding cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Dan benar ikhwatal iman, tidaklah seseorang terjerumus dalam perbuatan maksiat melainkan karena mengikuti hawa nafsunya. Dan tidaklah seseorang mengikuti hawa nafsunya melainkan karena dia lebih cinta kepada dirinya. Pada saat itu lebih mengutamakan dirinya dibanding cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali sebab yang menjadikan seseorang sering tergelincir, kemudian memperturutkan hawa nafsunya. Di antara sebab-sebab tersebut adalah karena terbiasa. Sesederhana itu, karena terbiasa seseorang memperturutkan hawa nafsunya, sehingga dia tidak pernah berusaha memegang kendali atasnya. Contoh sederhana adalah seorang anak kecil yang biasa dituruti oleh orang tuanya segala keinginannya. Orang tuanya tidak pernah mengendalikan keinginannya, tidak pernah memberi rem untuk anaknya. Maka seperti itulah kita kepada hawa nafsu kita. Kalau kita tidak pernah memberikan rem, kita tidak pernah mengendalikannya, tidak pernah memiliki kendali atasnya, kita akan terus-menerus menjadi pengikutnya, ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sehingga para ulama salaf, para ulama rabbani, mereka terkadang mendidik murid-murid mereka untuk menyelisihi hawa nafsunya, bahkan dalam perkara yang mubah, bukan perkara yang haram atau perkara yang makruh, bahkan dalam perkara yang mubah dia rem dirinya untuk berusaha mengendalikan hawa nafsunya, belajar mengontrol diri mereka. Seperti itulah seharusnya seorang mukmin, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara sebab seseorang menjadi pengikut hawa nafsu adalah mujalasatu ahlil ahwa. Dia duduk bersama orang-orang yang terbiasa memang mempertuhankan dan memperturutkan hawa nafsunya.
Abu Qulabah rahimahullahu ta'ala mengatakan, la tujalisu ashabal ahwa. Janganlah engkau duduk-duduk sering bermajlis dengan orang-orang ahlul ahwa yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya. Fa inni la amanu an yaghmisukum fi dalalatihim. Sesungguhnya aku takut, aku tidak merasa aman karena mereka dengan mudahnya bisa mencelupkan kalian, memasukkan kalian di dalam kesesatannya. Atau au yalbisu alaikum ba'dha ma ta'rifun, atau sesuatu hukum yang kalian sudah tahu jelas hukumnya dijadikan seakan-akan samar-samar oleh mereka di hadapan mata kalian. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka kita harus berani berkata tidak kepada diri kita sendiri. Kita harus bisa berkata, la, aku tidak akan melakukannya. Tatkala diri kita mengajak pada perbuatan dosa, tatkala diri kita mengajak pada perbuatan maksiat, untuk melanggar rambu-rambu Allah, kita harus berani berkata tidak. Kemudian sebab berikutnya yang menjadikan seorang mengikuti hawa nafsu adalah cinta dunia dan condong kepadanya. Seringkali menjadi penyebab seseorang menabrak rambu-rambu Allah, menabrak hal-hal yang Allah haramkan, sehingga bahkan dia tidak lagi peduli dengan dosa yang dipikulnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranil Karim, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, yakni tidak percaya akan pertemuan dengan kami di hari akhirat, dan mereka merasa puas, mereka merasa ridha dengan kehidupan dunia, serta merasa tentram. Watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, kata Allah, ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Mereka itu tempatnya di neraka sebab apa yang mereka lakukan. Yakni yang pertama yang disebutkan oleh Allah adalah orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah. Kemudian ridha, merasa puas dengan kehidupan dunia. Watma'annu biha, dan tenangnya dia karena kehidupan dunianya. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang senantiasa lalai pada ayat-ayat kami, kata Allah. Orang-orang yang lalai pada ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya neraka, ikhwatal iman. Dan mereka, orang-orang yang merasa puas dengan kehidupan dunia yang disebutkan di ayat ini, tentunya adalah orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya. Sehingga dunia adalah segalanya. Sehingga dunia menjadi tolak ukur untuk ketentraman dia. Sehingga dia nggak tenang kecuali dunia ada di genggamannya dan di hatinya. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebab berikutnya adalah karena jahil, karena bodoh. Seseorang ini seringkali mengikuti sesuatu karena jahil akan hakikatnya. Dia tidak memahami, ikhwatal iman. Dia tidak memahami apa saja akibat tatkala dia memperturutkan hawa nafsunya. Sedangkan hawa nafsu itu seringkali justru membinasakannya. Salah seorang sahabat yang mulia, Abu Darda radhiyallahu taala anhu, mengatakan, "Idza asbaha ar-rajul ijtama'a hawahu wa 'amaluhu wa 'ilmuhu." Tatkala seseorang masuk di pagi hari, bangun di pagi hari, terkumpullah tiga hal pada saat itu. Yakni hawa nafsunya, kemudian amalannya, dan yang ketiga ilmunya. Fa in kana 'amaluhu taba'an li hawah, fa yaumuhu yaumun su. Kalau pada hari itu amalannya mengikuti hawanya, mengikuti hawa nafsunya, maka buruklah dia hari itu. Akan tetapi, wa in kana amaluhu taba'an li ilmi, kalau amalannya itu tidak mengikuti hawa nafsunya, perbuatannya itu mengikuti ilmunya, maka dia pada hari itu adalah hari di mana hari kebaikan dia, hari dia dapat mendulang kebaikan dengan amal saleh, karena
seluruh perbuatannya berdasarkan ilmunya. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Sungguh di balik mengikuti hawa nafsu ada kebinasaan, ikhwatal iman. Dan ini bukan perkataan para da'i, bukan perkataan para ulama saja. Ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan thalathun muhlikat, ada 3 perkara yang membinasakan. Beliau menyebutkan yang pertama syuhun muta', sifat bakhil, sifat kikir yang senantiasa dia taati, wa hawan muttaba', kemudian hawa nafsu yang senantiasa dituruti, wa i'jabul mar'i bi nafsihi, dan ujubnya seseorang pada dirinya sendiri. Maka kita harus beriman. Kita harus yakin dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itu menjadi rem bagi kita, ikhwatal iman. Jangan sampai kita binasa. Dan kebinasaan di sini disebutkan secara mutlak, bisa kebinasaan dunia dan yang paling utama adalah kebinasaan akhirat, wal iyadzu billah. Semoga Allah menjaga kita. Semoga Allah menjaga kita agar kita termasuk orang-orang yang bisa memiliki kendali atas hawa nafsu kita berdasarkan ilmu dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على نبينا محمد ابن عبد الله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وخلانه. وبعد. Sidang Jumaah, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara dampak yang ditimbulkan karena seseorang mengikuti hawa nafsunya, selain daripada kebinasaan, adalah rusaknya cara berpikir. Seseorang itu, ikhwatal iman, kalau dia sudah memperturutkan hawa nafsunya, rusak cara dia berpikir. Dan hal tersebut para ulama menjelaskan, di antaranya Ibnu Aun rahimahullahu taala mengatakan, "Idza ghalaba al-hawa al-qalba, istahsana ar-rajulu ma kana yastaqbihu." Kalau hawa nafsu telah menguasai diri seseorang, seseorang akan menganggap baik sesuatu yang tadinya berdasarkan ilmunya, berdasarkan kesadarannya, itu adalah hal yang jelek. Tapi karena tatkala dia diliputi oleh hawa nafsunya, dia akan menganggap itu adalah sesuatu yang baik pada saat itu. Kemudian di antara dampak negatif tatkala kita mengikuti hawa nafsu kita adalah seringkali kita tidak bisa mengambil pelajaran, tidak bisa mengambil nasihat dari Al-Quran. Karena seringkali orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, hati mereka itu adalah keras. Keras. Diliputi oleh hawa nafsunya. Tertutup oleh syahwat-syahwatnya. Sehingga mereka jauh dari petunjuk Allah Azza wa Jalla. Seorang sahabat yang mulia Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Al-hawa yasuddu 'anil haqq." Hawa nafsu itu seringkali menghalangi seseorang dari mendapatkan sesuatu yang hak, menerima sesuatu yang hak. Maka seringkali itu menjadi penghalang bagi seseorang dari hidayah, dari ilmu, dari ketaatan, dari menerima ajaran-ajaran yang hak, tidak lain dan tidak bukan karena mengikuti hawa nafsu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita melawan hawa nafsu kita ini bukan tatkala kita muda saja. Demi Allah, ini adalah perang seumur hidup kita. Di antaranya Imam Hasan al-Basri mengatakan, tatkala ditanya, "Ya Abu Sa'id, ayyul jihadi afdal?" Wahai Abu Sa'id, jihad apa yang paling mulia? Jihad apa yang paling baik? Wahai Abu Sa'id, yakni Imam Al-Hasan al-Basri, beliau menjawab, "Jihadu hawak." Engkau berjihad, berperang melawan hawa nafsumu. Dan jihad ini, ikhwatal iman, kita lakukan seumur hidup kita.
selama hayat masih ada di kandung badan, selama Allah memberi kita umur, selama kita masih menginjakkan kaki kita di muka bumi ini, kita harus berperang ikhwah. Jangan sampai kita terlalu lemah di hadapan hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu seperti ego ikhwatal iman, seperti ego. Kalau kita beri makan terus, dia akan semakin besar. Dan tatkala dia sudah terlalu besar, kita akan sangat-sangat sulit memiliki kendali atasnya. Dan kiat yang paling banyak dinasihatkan oleh para ulama agar kita memiliki kendali atas hawa nafsu kita adalah dengan ilmu. Dengan kita berilmu, ikhwatal iman, belajar, duduk di majelis-majelis ilmu, selalu merasa fakir akan ilmu, selalu merasa kurang akan ilmu. Karena dengan ilmu kita akan takut kepada Allah. Bukankah Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hamba-hambanya yang berilmu. Dan Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranil Karim, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabbnya, takut kepada kebesaran Allah, dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat kembalinya. Maka dengan ilmu kita akan takut. Dengan kita takut, kita akan mengerem hawa nafsu kita, ikhwatal iman. Dan semoga Allah memudahkan jalan kita semua menuju surga, karena kita bisa memimpin, mengendalikan hawa nafsu kita semua. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberi kita taufik atas segala sesuatu, pada segala sesuatu yang Allah ridai dan Allah cintai untuk kita semua. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب ربنا إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الختام اللهم إنا نسألك حسن الختام اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا للعمل الصالح اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصرهم في غزة اللهم انصرهم في فلسطين اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم أطعم جياعهم وداوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أقيموا الصلاة.